Namaku Dita. Saat ini aku berusia 23 tahun. Dan ini adalah kisah cintaku. Cinta yang membuatku dibenci, dicibir, bahkan diusir dari lingkaran pertemanan. Tapi aku tidak menyesal, karena aku mencintainya meskipun dia ayah sahabatku sendiri. Bagaimana jika cinta datang dari arah yang tak terduga dari seseorang yang usianya terpaut 25 tahun dan adalah ayah dari sahabatmu sendiri? Inilah kisah nyata yang mengharukan tentang Dita, gadis berusia 23 tahun yang jatuh cinta pada Pak Bagas, pria 48 tahun yang pernah menjadi ayah dari sahabat terdekatnya. Perjalanan cinta mereka penuh perjuangan, penolakan, dan air mata. Tapi ada satu malam yang mengubah segalanya. Tonton sampai akhir, karena bagian penutupnya akan membuat hati kalian terenyuh. Kalau kalian pernah mengalami cinta yang tak biasa, ceritakan di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk kisah nyata lainnya di Pensil Bahagia. Aku pertama kali bertemu Pak Bagas ketika aku masih SMA. Beliau adalah ayah dari sahabatku Nisa. Rumah mereka selalu terbuka untukku. Kami sering belajar bersama, dan tak jarang aku menginap di sana. Pak Bagas pria berusia 45 tahun, saat itu selalu ramah, sederhana, dan punya cara bicara yang menenangkan. Dia duda sejak istrinya meninggal 5 tahun sebelumnya. Aku melihatnya sebagai sosok ayah yang hangat. Sampai suatu hari, segalanya berubah. Rasa yang tumbuh diam-diam. Aku mulai kuliah di kota yang sama, tapi hubungan pertemananku dengan Nisa agak renggang karena kesibukan masing-masing. Suatu malam, aku menumpang di rumah mereka karena banjir besar menggenangi kosanku. Nisa sedang pulang ke kampung, jadi hanya ada Pak Bagas. Di malam itu, aku melihat sisi lain dari Pak Bagas, sosok pria kesepian yang menyimpan luka, tapi tetap sabar menjalani hidup. Kami berbincang lama, hingga aku tak sadar telah memandangnya bukan lagi sebagai ayah sahabatku. Aku tahu ini salah, kataku dalam hati. Tapi kenapa jantungku berdetak saat dia tertawa? Perasaan yang tak bisa dibohongi. Setiap kali kami bertemu, rasaku tumbuh. Dan ternyata Pak Bagas pun merasakan hal yang sama. Aku merasa berdosa. Dit, kau seperti anakku sendiri. Tapi aku tak bisa bohong. Aku bahagia setiap kali kau datang. Air mataku jatuh, bukan karena malu, tapi karena aku juga mencintainya. Dunia menolak. Ketika Nisa tahu, dunia kami runtuh. Kamu gila, Dit? Dia ayahku. Aku tak bisa menjawab. Aku hanya bisa menangis. Nisa memutus semua kontak. Ibuku pun menentang habis-habisan. Kamu masih muda, masih banyak pria seusiamu. Tapi siapa yang bisa memilih kepada siapa kita jatuh cinta? Pernikahan yang sepi doa. Kami menikah secara sederhana. Tak ada pesta, tak ada tamu keluarga. Hanya aku, Pak Bagas, penghulu dan saksi. Tapi kami bahagia, sangat bahagia. Dia memperlakukanku seperti ratu, dan aku mencintainya lebih dari siapapun di dunia ini. Malam itu, 6 bulan setelah menikah, malam itu hujan turun deras. Pak Bagas pamit keluar sebentar untuk membeli obat. Aku menunggunya dengan gelisah karena dia belum kembali hingga tengah malam. Ponselnya tak bisa dihubungi, dan telepon dari polisi itu mengubah segalanya. Bu, suami Anda mengalami kecelakaan tunggal. Kami mohon Anda ke rumah sakit sekarang. Kepergian yang membekas. Pak Bagas meninggal malam itu. Ia tergelincir di jalan licin. Kata dokter, dia langsung tidak sadarkan diri dan pergi dalam damai. Duniaku hancur. Aku baru saja memulai hidup bersamanya. Tapi Tuhan memanggilnya begitu cepat. Tapi aku tak menyesal. Aku menanam pohon di halaman rumah kami. Di bawahnya, aku duduk setiap sore, membaca buku yang dulu kami suka baca bersama. Banyak orang masih mencibirku, tapi aku tak peduli. Karena aku pernah mencintai dan dicintai oleh pria terbaik yang pernah kutemui. Cinta kami mungkin tak biasa, tapi ia nyata dan akan hidup selamanya.